Dua sisi saya lanjutkan kembali, masih bersama saya Dwi Anggia. Menyambung tadi nih, pertanyaannya Bung Rey. Sudah ada beberapa tadi yang Bung Junimat bilang, ada yang coba bikin foto fiktif, ketahuan. Kemudian ada yang coba ngambil double, tapi akhirnya ketahuan. Pertanyaan Bung Rey Rakhuti, apa yang dilakukan MKD menemukan hal-hal tersebut? Kan ini jadi kekhawatiran masyarakat nih. Ternyata dengan dana sebanyak itu, moralitasnya juga masih dipertanyakan gitu. Mungkin sebelum Bang Junimar saya mau bilang MKD 2019-2024 ini yang mestinya tidak layak betul dibicarakan gitu ya. Sejak awal dilantik sampai sekarang Tidak belum layak melakukan maksudnya? apapun. Jadi kalau Formapi selalu bilang DPR itu DPR 2019-2024 potensial terburuk sepanjang sejarah. Itu salah satunya disumbangkan oleh MKD gitu ya. Waduh. Bayangkan berapa tunjangan yang disebutkan Bang Junimar tadi. Dan bayangkan juga berapa banyak laporan dari masyarakat terkait dugaan pelanggaran etik anggota DPR. Sampai sekarang belum ada satupun yang mereka sentuh. Oke, Gitu ya. kebetulan ini ada Jadi orang alih-alih MKD. menjadi penegak kehormatan DPR, saya menduga MKD ini justru menjadi pelindung pelaku kejahatan yang ada di DPR. Ini tudingan gitu ya. serius dari Bung Lusius. MKD jadi pelindung pelaku kejahatan. Ya, jadi begini, makasih Bung Lusius. Ini kan MKD ini Mahkamah Kehormatan Dewan yang harus menjaga kehormatan Dewan, marwah Dewan. Satu. Yang kedua, kalau Bang Lusius mengatakan bahwa banyak aduan-aduan masuk ke MKD yang tidak ditindaklanjuti. Ya, mohon maaf, saya mengatakan bukan begitu. Itu kan semua laporan harus diverifikasi. Ya. Nah, laporan verifikasi ya, dan ada laporan yang tidak perlu ada pengaduan, MKD sudah harus bergerak, kan begitu sekarang. Seperti sewaktu saya pimpinan MKD 2014 sampai 2000 sekian itu, saya paling sering misalnya tanpa ada laporan ketika menjadi konsumsi publik, saya langsung panggil. Nah, pertanyaan yang sekarang Akan ini begitu. katanya. Nah, kalau pertanyaan Bung Lusius itu banyak laporan, saya paham lah yang mana laporannya itu. Saya paham. Tetapi kan MKD ini kan bukan satu, ada 17 orang. Oke. Ya, 17 orang. Kalau 3 mengatakan iya, selebihnya enggak, kan enggak jalan juga, Bang Lusius. Jadi singkatnya Kan karena begitu. ketuanya bukan Bung Junimat Bukan, sekarang. bukan masalah itu, bukan masalah itu. Ya, kita perlu cermati juga ya, MKD ini tetap bekerja, ya. MKD ini tetap menjalankan tugasnya dan sudah beberapa yang kami panggil, tapi kami sepakat tidak perlu diekspos. Oke, baik. Kan begitu. Baik. Nah, ini sebelum kita lanjutkan, ini tadi Bung Ruhut kan sudah nyinggung-nyinggung Bung Akbar Faisal biang kerok. Nah, kebetulan nih kita sudah tergabung dengan Bung Akbar Faisal, kayaknya juga di rumah telinganya panas sekali mendengar Bung Ruhut nih. Bung Akbar Faisal, selamat malam, sudah bergabung bersama kami. Malam. Ini disebut-sebut namanya, ini kayaknya di rumah nggak tenang duduknya, Bung Akbar. Ya, iya. Jadi saya kebetulan lagi ada kegiatan tapi saya dengarkan. Pada dasarnya bagus ya perdebatan ini. Sejujurnya juga saya tidak pernah sangka bahwa kemudian perdebatannya menjadi sangat riuh ya. Tapi menurut saya bagus ya. Saya harus memulai begini ya Anggi, bahwa saya sangat memberi apresiasi kepada Krisdayanti. Makanya kan judul dari podcast saya itu, judulnya adalah Nekat Krisdayanti Berani Bicara Politik di podium saya, di forum saya, di Akbar Faisal Unsensor di podcast saya itu. Saya mengundang banyak anggota DPR itu, terutama unsur pimpinannya kagak ada yang mau. Harus dihindari. Tidakkah sekarang ini publik ini sudah terbuka kemana-mana, anggota DPR, pejabat ya, seharusnya harusnya lebih muncul lebih sering. Nah, dalam hal itu saya sangat memberikan apresiasi kepada KD. Saya melihat bahwa kawan ini, anak ini mau belajar, ya kan? Yang kedua, saya menjadi tidak habis pikir kemudian kenapa penyikapan teman-teman di DPR terbagi dua, ada yang menyayangkan, ada yang memahami. Saya agak bingung saja kenapa harus menjadi problem ya. Selama 10 tahun saya di DPR, saya terbuka ke ruang publik. Mungkin Anggi lupa ya. Saya satu-satunya anggota DPR yang membuat laporan pertanggungjawaban kinerja. Saya laporkan setiap tahun apa yang saya bikin di wilayah legislasi, apa yang saya lakukan di wilayah anggaran yang memang minim. Karena saya tidak pernah mau dibanggar, ada apa yang saya lakukan pada wilayah pengawasan, ya kan? Jadi selain saya teriak-teriak di TV-nya Anggi atau di TV lain itu, tapi saya juga melaporkannya secara terbuka. Oke. Nah, apa yang harus dihindari dari itu? Yang ketiga adalah
tidak terlalu jauh lah ke masalah ke MKD segala macam. Apa urusannya MKD? Yang saya ingin katakan begini teman-teman ya, bahwa memang pandemi ini membuat kita menjadi harus menarik satu langkah ke belakang. Tetapi saya beritahu pada teman-teman bahwa bukan hanya saya yang merasa bahwa ada banyak yang harus yang Anda sikapi. Saya tidak boleh dong menafikan yang namanya DPR. Saya 10 tahun di situ, saya besar di situ. Nah, Bung Akbar, maaf saya potong ini saya potong sebentar. Ini yang menjawab pertanyaan Bung Ruhut nih. Akbar Faisal kayak nggak tahu aja kura-kura dalam perahu tadi katanya begitu kan. Poinnya apa itu, Bung Ruhut? Ya, terima kasih poinnya Pak Akbar. Ini Akbar sahabat saya. Apa yang dia katakan tadi sama juga seperti saya katakan, udah terang benderang. Cuma sayangnya tadi Pak Akbar waktu menanyakan ini semua kepada Krisdayanti, seperti yang dikatakan Pak Junimar, kan kurang dalam. Ya apa salahnya kita yang udah 2 periode, tolong diluruskan Pak. Kan kasihan apapun kan Krisdayanti ini masih orang baru Pak. Dan saya kalau ditanya di mana-mana, Bang gimana nih Krisdayanti? Dosanya cuma 1. Oh jadi dia salah? Bukan masalah dia salah. Dosanya 1. Apa itu Bang? Dia the ruling party. Kalau yang diundang Akbar Faisal bukan Krisdayanti, nggak begini. Tapi karena Krisdayanti kader partai kami PDI Perjuangan, ya jadi begini. Nah, kenapa kan Bang Akbar akhirnya memilih Krisdayanti sebagai narasumbernya? Nanti kita lanjutkan ya. Kita jeda sejenak. Nanti kita tanya Bang Akbar. Usai jeda sesaat lagi di Dua Sisi.